kalau kita lihat kan ada dua elemen. Yang pertama adalah CPO, yang kedua adalah EUDR atau aturan dari Undang-Undang Deforestasi Uni Eropa. Jadi aturan ini kan sebetulnya dalam tanda kutip seperti hambatan non tarif untuk produk kita seperti coklat, mungkin kelapa sawit, kokoa dan yang lain-lainnya untuk bisa masuk ke Uni Eropa. Sedikit banyak di-ban lah dengan Uni Eropa memberikan aturan itu dengan alasan bahwa tidak boleh dari hutan yang katakanlah penggundulan hutan dan sebagainya. Saya sih bisa memahami. Akan tetapi ini juga bisa dari perspektif Indonesia bisa menjadi hambatan. Yang tadi kita sampaikan Indonesia sebagai produsen kelapa sawit yang terbesar, tapi produknya nggak bisa banyak masuk ke Uni Eropa. Nah, dengan adanya bursa CPO diharapkan ini bisa kredibilitasnya dipercaya oleh masyarakat dan bahkan internasional. Yang tadi saya bilang bahwa bursa CPO kita diharapkan bisa menjadi pusat atau barometer dunia yang ada di Indonesia. Menjadi patokan, bukan hanya kita ke Malaysia ataupun Rotterdam yang notabene bukan pemain di CPO. Nah, dengan adanya kekuatan itu, kredibilitas kita diakui, artinya flow transaction itu akan ekspor dan import akan bisa banyak bermain di Indonesia. Jadi kita tidak mengandalkan hanya ekspor ke Uni Eropa yang sekarang sedang ada EUDR. Dan ini menjadi satu threat dalam tanda kutip kepada Uni Eropa. Bahwa nggak ada masalah, kita nggak masuk ke Uni Eropa. Kita punya bursa CPO, bahkan kita punya bursa komoditi yang lainnya yang bisa mengharumkan nama bangsa yang menjadi acuan buat negara-negara lain. Nah, harapannya adalah ini tidak menjadi hambatan buat industri dalam negeri, dan ini bisa menjadi barometer untuk di internasional. Begitu. Oke, baik. Bicara juga terkait kontribusi kita terhadap produsen CPO dan juga ekspornya ke Eropa, sebetulnya seberapa besar kita ke Eropa, yang mana juga menjadikan para pelaku usaha kita juga sebetulnya kebingungan begitu ya menjual produknya. Kalau kita ketahui sawit juga ada masa basinya atau masa expirednya. Nah, ini bagaimana? Apakah memang bursa CPO juga bisa menyelamatkan hal tersebut, Pak Aryawan? Iya, ini menarik pertanyaannya. Jadi memang kalau bicara bursa CPO harus bicara dari hulu sampai ke hilir, bukan bicara soal pengusahanya, tapi bicara soal petani, ketika distribusi, ketika produksi, sampai dengan pemasaran, sampai ekspor dan sebagainya. Makanya ini menjadi satu kekuatan jika cycle ini kita bisa menumbuhkan kepastian hukum yang ada. Jadi investor yang masuk, pengusaha yang masuk, dan pengusaha juga kami harapannya bukan pengusaha yang papan atas saja, tapi pengusaha menengah, pengusaha yang juga low, medium itu bisa masuk ke dalam bursa. Nah, harapannya adalah dengan adanya ini bisa mendukung iklim usaha yang ada di Indonesia dari hulu ke hilir, bisa memperkuat sektor CPO khususnya untuk bursa komoditi yang ada di Indonesia. Begitu. Oke, baik. Nah, ini mengamati juga secara pemainnya di bursa CPO masih 18 perusahaan di sana, walaupun memang andai kita lihat kaliber besar begitu ya, Pak Aryawan ya. Apakah memang sebagai penentu harga ini mereka lah juga yang bisa menentukan harga di bursa CPO karena memang pemainnya tidak banyak? Iya, justru memang kalau hanya pemain besar saja yang masuk, pasti kemungkinan keraguan itu akan bisa dimunculkan. Artinya tingkat kepercayaan itu hanya level tertentu. Nah, kita kan juga harapannya bahwa CPO ini bisa acuan harganya dari strategi dari harga pasar atau market price. Itu harapannya kita. Jadi dengan adanya market price kan bisa dilakukan. Makanya menurut saya pemerintah bisa membagi tuh untuk pengusaha besar, apa yang menjadi advantage buat mereka, pengusaha medium, bahkan pengusaha yang kecil, apa yang menjadi advantage buat mereka, diberikan insentif, diberikan satu fiskal dan sebagainya, ke policy-policy, ya kan, untuk bisa membantu mereka sehingga perdagangan ini tidak menjadi rentan. Karena jangan sampai ini hanya dibuat tetapi tidak eksis yang cukup lama. Yang tadi saya bilang negara lain butuh waktu puluhan tahun. Nah, Indonesia butuh waktu berapa lama? Ini memang menjadi questioning mark. Kenapa kita baru sekarang? Tetapi konsepnya kan daripada terlambat sama sekali, Pak Bram, lebih baik kita melakukan sesuatu untuk bisa menyelamatkan bursa CPO khususnya pedagang-pedagang petani kelapa sawit untuk bisa memiliki satu future yang luar biasa untuk kedepannya. Oke, baik, Pak Aryawan. Anda mengamati terkait berapa banyak perusahaan besar terkait CPO bisa dihitung jari, Pak Aryawan. Betul. Tapi bagaimana juga untuk pelaku usaha yang kecil di sektor CPO ini juga bisa berkolaborasi di bursa CPO? Iya. Memang kalau kekhawatiran dari pengusaha yang kecil adalah ini dimanfaatkan hanya segelintir saja. Dalam tanda kutip, hanya pengusaha besar atau pelaku usaha yang besar, sehingga hanya dimanfaatkan segelintir orang. Sehingga harga itu bisa dalam tanda kutip bisa diatur lah. Akan tetapi kita tidak menginginkan itu. Dan saya yakin policy dari pemerintah bukan itu. Justru yang saya dengar, ya kan, pemerintah menginginkan bahwa semua elemen ayo bergabung ke kita.
Nah, akan tetapi seperti yang di awal saya sampaikan, ketika ingin bergabung harus ada sesuatu yang menarik sehingga membuat mereka ingin atau interest untuk bisa bergabung ke dalam bursa CPO yang ada. Intinya adalah jangan sampai bursa CPO itu rentan, aturan-peraturan Bapepti, peraturan Permendak, dan yang lain-lainnya itu sudah lebih dari cukup yang ada. Tinggal kredibilitas dan kepastian hukum yang harus terus digalangkan oleh pemerintah. Itu yang harapan kita. Oke, baik. Agar semuanya juga mampu berkolaborasi secara aktif begitu di bursa CPO, yang mana juga nanti akan mempercepat kita bisa menjadi penentu harga CPO bahkan di dunia. Iya, karena jangan sampai terjadi seperti insider trading. Jangan sampai. Akan tetapi yang tadi saya bilang perlu diatur dari mulai awal sampai dengan kejelasan pendaftaran mereka ke CPO, administrasinya, hulu ke hilir itu harus diatur sedemikian rupa. Oke, Tata baik. kelolanya gitu.